apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai amal soleh yang nantinya akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, sekarang kita sudah berada di malam berapa? 25. Malam 25 nih jemaah sekalian, ini anak-anak nih ya. Alhamdulillah anak-anaknya masih banyak. Bapaknya mana nak? Bapaknya? Ibunya ada nak? Ibunya? Ya jemaah sekalian, ini di malam 25 ini berarti udah pilihan kita ya. Alhamdulillah kita sudah menjadi orang-orang pilihan. Nah jemaah yang dirahmati Allah, ini sedikit aja ya. Saya ingin menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil." Jadilah kalian hidup di dunia ini bagaikan seorang yang sedang dalam melakukan perjalanan atau seperti orang asing. Ini maknanya paham gak anak-anak nih? Hiduplah kalian di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Apa makna dari hadis ini? Rasulullah SAW mengibaratkan dunia ini bagaikan tempat singgah, kayak stasiun, Pak. Bapak kalau naik kereta, gitu kan berhenti tuh di stasiun kan, misalnya kalau di Tangerang Selatan tuh ada stasiun Jombang gitu, kan berhenti sebentar tuh, hanya menurunkan orang atau menaikkan orang sebentar, sesaat, setelah itu baru melakukan perjalanan lagi. Sama kita hidup di dunia pun sebenarnya sedang melakukan perjalanan. Di dunia ini kita hanya sekedar mampir. Bapak Ibu pernah gak melihat misalnya ada tetangga kita nih, ada orang ya, ada orang sedang bekerja jadi TKW di Arab Saudi. Ada orang bekerja jadi TKW di Arab Saudi. Kira-kira ketika dia bekerja, misalnya orang Jawa Timur ya, orang Jawa Timur bekerja di Arab Saudi. Selama di Arab Saudi, kira-kira dia ketika mendapatkan gaji, itu gajinya dibikin foya-foya gitu. Dapat gaji nih, atau kerja di Malaysia. Ada orang kerja di Malaysia. Setelah dia dapat gajian, kayaknya nggak mungkin tuh seorang musafir ya, dia membelanjakan seluruh gajinya di tempat dia bekerja. Jadi ketika orang pergi ke Malaysia atau ke Arab Saudi, dia itu sebagai musafir yang hanya sekedar hanya sekedar mampir di sana untuk bekerja, mengumpulkan uang ya. Uangnya itu apakah dibelanjakan semua? Enggak ya. Itu ditabung oleh mereka. Ditabung, bahkan sebagiannya ada yang dikirim ke kampungnya ya. Misalnya Nabhan nih kerja di Malaysia, gajinya 10 juta misalnya, itu pasti nggak mungkin 10 jutanya dibeliin apartemen di sana misalnya gitu ya. Enggak, kenapa? Karena dia tahu bahwa Nabhan suatu saat kontraknya akan habis dan dia akan balik lagi ke rumahnya, ke kampungnya. Jadi orang yang pintar itu, kalau Nabhan pintar, maka gajinya itu ditabung ya, kemudian sebagian dikirim ke kampungnya. Nanti ketika kontraknya habis di kampung, dia punya uang ya. Nah sama kita pun ketika di dunia ini bagaikan kita sedang musafir, maka uang yang kita dapat di dunia ini harus kita sisihkan untuk ditabung ke kampung akhirat. Ayo anak-anak ya, anak-anak ini kan semuanya calon mati nih. Ini semuanya kalau saya lihat calon mati semua nih. Camat ya, calon mati semua nih. Nah sekarang karena kita semuanya calon mati, maka yang ditanya tabungan kita sudah berapa ya. Sama ketika Pak Yudi misalnya kerja di Malaysia, kontraknya 3 tahun. Ketika kontraknya 3 tahun habis, bisa diperpanjang, bisa selesai. Nah kalau sudah selesai, apakah uang yang dihasilkan di sana itu benar-benar digunakan dan disimpan untuk ketika kembali ke kampung halaman? Nah itulah jemaah sekalian perumpamaan Nabi terhadap dunia. Maka bukan berarti Nabi itu menyuruh umatnya untuk tidak menikmati dunia, boleh ya. Boleh, umat Islam itu harus kaya, harus punya uang, harus cukup lah orang Islam itu.
Maka mencarilah, kan kata Nabi, wabtaghi fi ma atakallahu fid darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apapun di dunia ini, uang yang banyak, tapi jangan lupa sisihkan untuk kepentingan akhirat. Sisihkan untuk kepentingan akhirat, karena pasti semuanya kita akan kembali ke kampung halaman kita, ya. Nah, itu jemaah sekalian, di Ramadan ini kita harus benar-benar, ya, harus benar-benar cerdas dalam menggunakan harta yang kita cari di dunia ini empot-empotan. Kan ada orang mencari rezeki di dunia ini empot-empotan, berangkat pagi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tergenam. Banyak tuh Pak, ya, orang-orang yang bekerja sekuat tenaga sampai empot-empotan, tapi apakah harta yang dia cari secara empot-empotan itu nantinya bermanfaat ketika dia balik ke kampung halaman, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, ini untuk anak-anak khususnya, ya, yang masih remaja nih, atau anak-anak kecil. Ini ada cerita. Ini mungkin ada, jangan sampai juga terjadi pada kita yang sudah bawa bapak nih. Apalagi khususnya yang masih memiliki orang tua. Ya, yang masih memiliki orang tua. Ada seorang ibu datang ke konter HP. Kemudian ibu itu berkata kepada tukangnya, "Mas, tolong periksa HP saya rusak." Diperiksalah oleh tukang konter HP-nya itu. Diperiksa, kata tukangnya, "Bu, HP ibu nggak rusak, normal, nggak bagus kok, HP ibu nggak rusak." Apa kata ibunya? "Iya Mas, kalau nggak rusak kok, HP saya itu nggak pernah ada WA masuk dari anak-anak saya, ya. Saya nggak pernah tuh nerima WA dari anak-anak saya menanyakan kabar kayak apa kayak, nggak ada tuh. Saya kira HP saya rusak." "Enggak Mbak, Bu, HP ibu normal, kuotanya banyak." Jadi ini apa pelajaran bagi kita, bagi anak, ya, kita ini sebagai orang tua mungkin yang masih berstatus sebagai anak, terutama yang masih muda, yang anak-anak, jangan sampai orang tua kita itu merasa tidak diperhatikan. Apalagi di zaman teknologi sekarang, ya, nggak ada tuh alasan tuh anak itu tidak berkomunikasi dengan orang tuanya. Minimal tanyakan kabar, ya, tanyakan kabar. "Bu, ibu sehat? Pak, bapak sehat?" Nggak usahlah anak itu membawakan, misalnya kalau ke rumah itu membawakan sate, membawakan martabak, nggak perlu, enggak. Orang tua nggak butuh itu. Yang dibutuhkan adalah perhatian. Ya, ini anak-anak nih, ya, jangan sampai nanti anak bapaknya, ibunya misalnya nggak ketemu lama, cuek aja nggak nanyakan kabar, ya. Nanti terasa kalau sudah nggak ada, terasa kalau sudah tidak ada. Coba tanya Pak Agus, Pak Yudi, baru berasa, ya, bahwa ada kenapa dulu waktu saya di dunia ini tidak berlaku baik kepada keduanya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tugas orang anak, ya, sebagai kepada orang tuanya itu adalah doakan, terus doakan, karena orang yang sudah di dalam kubur itu membutuhkan doa dari anaknya, perlakuan baik dari anaknya, amalan dari anaknya, baca Quran atas namanya, hadiahkan untuk orang tua, sedekah, hadiahkan untuk orang tua, berlaku baik. Jadilah penggembira anak yang qurrata ayun walaupun orang tua itu sudah wafat, ya. Jadi kalau kita merasa orang tua kita sudah wafat, berlakulah di dunia ini sesuai apa yang diinginkan oleh orang tua. Semua orang tua pasti ingin anak-anak itu menjadi anak yang soleh, yang baik lah, yang nantinya bisa memberi transferan pahala kepada orang tua, ya, karena itulah satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua yang sudah wafat. Baik, sampai sini aja jam sekalian, ya, karena ini mungkin sudah malam, udah 10 malam terakhir, nanti malam kita itikaf mungkin, jadi butuh waktu, tenaga agar kita bisa ibadah maksimal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.